Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Sabi MV, teman-teman. Dan ya, di hari ini, di video kali ini, gue bakal ngebahas alasan gue akhirnya beli motor listrik. Ya, gue tahu dengan sebelah gue bukan motor listrik, tapi ini adalah alasannya, guys. Ya, karena motor listrik gue sendiri itu memang udah beli, tapi Alfa sendiri tuh bilang ke gue bahwa kemungkinan baru sebulan kemudian akan dikirim dari sejak gue beli gitu ya. Jadi ya udah, gue nggak memilih untuk tidak ngeribetin apa segala macem, karena ya dia bilang sebulan, ya mungkin baru nanti setelah sebulan nggak kekirim-kirim baru kita pertanyakan lah ke Alfa. Tapi intinya ini masih berapa minggu ya, masih mau 2 minggu aja belum gitu ya gitu. Sedangkan 2 minggu itu paling cepat, sebulan itu paling lama katanya gitu. Nah, kita ambil yang paling lamanya. Kalau sebulan belum ada juga, ya barulah kita permasalahkan gitu ya. Tapi ke Alfanya dulu, nggak usah berkoar-koar di YouTube dulu ya. Nah, tapi di sebelah gue ini ada sepeda listrik yang menjadi alasan dan juga acuan kenapa akhirnya gue membeli motor listrik gitu ya. Jadi di sini ada Overo yang bokap gue beli, ini di harga 9 juta ya untuk sepeda listrik kayak begini. Harga 9 juta dan ternyata kemampuannya ya bener-bener sangat motor sekali gitu. Sangat motor banget. Bahkan bisa dibilang motornya pun bukan motor listrik, tapi motor konvensional. Cuman kita gunainnya ya seperti motor listrik aja. Kayak apa ya? Kayak misalnya dia nggak ada starter gitu kan, langsung jalan gitu. Tapi feel berkendaranya dia ini lumayan mirip sama motor-motor konvensional gitu. Padahal ini sepeda listrik ya, bukan motor ya. Kalau misalnya motor listrik harusnya tuh bisa lebih memberi kesan yang feel berkendara yang lebih oke ya daripada sepeda listrik. Tapi ternyata dibandingkan dengan kemarin itu kita sempat pakai Smooth Zuzu, teman-teman, itu ternyata masih lebih halus ini. Karena mungkin Smooth Zuzu bisa dibilang generasi motor listrik pertama di Indonesia kali ya. Nah, sedangkan ini udah sepeda listrik yang udah berinovasi lumayan lama lah gitu. Makanya dia bisa memberikan ya rasa berkendara yang 11-12 sama motor konvensional gitu. Keren deh pokoknya. Makanya karena melihat perubahan yang cukup signifikan dari motor listrik dahulu sampai sepeda listrik sekarang gitu ya, makanya gue pikir wah, ini kayaknya udah saat yang tepat untuk beli motor listrik, teman-teman. Tapi motor listriknya itu pun karena lagi-lagi kita ini kan di Indonesia belum ada yang namanya stasiun pengecasan universal ya, teman-teman. Yang di SPKLU pasti ada, terus portnya pasti sama, kayak gitu kan belum ada. Itu hanya berlaku untuk mobil aja ya, teman-teman. Gitu. Bahkan mobil pun untuk merek-merek tertentu masih menggunakan port charging yang tidak universal gitu ya. Gitu. Tapi nggak universalnya mobil juga sebetulnya udah banyak di SPKLU. Cademo segala macam itu semua udah ada. Gitu. Tapi kalau motor, nah itu yang kita masih harus pikirkan. Makanya ketika beli motor itu, teman-teman, kita harus beli motor listrik ya. Kita harus benar-benar mikirin kalau kita pakai ini motor ya, begitu kita harus ke tempat yang lumayan agak jauh, kita butuh dong stasiun pengecasan. Nah, itu ada di mana aja sih? Dan yang bisa memberikan jawaban, yang bisa memberikan ketenangan untuk gue pribadi sih, itu di Alfa gitu. Karena Alfa tuh punya beberapa titik, banyak lah ya, titik pengecasan atau stasiun pengecasan yang dibagi di seluruh wilayah di Jabodetabek, teman-teman. Makanya kalau gue sampai mau ke Bogor pun kayaknya masih enak aja tuh pakai Alfa ya. Karena gue setahu gue ya di Agrea tuh ada ya, tempat kopi favorit gue juga tuh Agrea ya, tuh ada gitu. Nah, intinya teman-teman, gue beralih lagi ke Overo ini. Jadi si Overo ini, teman-teman, dia itu memang sepeda listrik ya, tapi
dia aja yang baterainya nggak sampai se-Alpha N3 yang gue lagi beli ini ya teman-teman, itu bisa dibilang jarak tempuhnya ya itu sangat, ya ini kan kita kalau sepeda kan kita sadar diri ya, kita nggak mungkin pakai jauh-jauh gitu ya, kayak ya kan ini kan nggak ada platnya, nggak ada registrasinya, nggak ada kelayakan mungkin jalan rayanya gitu, uji jalan rayanya. Tapi kalau untuk jalan-jalan ini kan di sekitar Cijantung sini teman-teman, sekitar Cijantung ini ya, itu jalannya tanjakan, turunan, berlika-liku, masuk jalan kecil lah, agak off-road dikit lah, itu masih bisa apa ya, masih bisa mumpuni gitu, masih mumpuni banget gitu. Banyak yang bilang motor listrik itu paling rawan kalau kena gajlukan ya. Nah ini nggak terjadi di sini sebetulnya ya, di sepeda listrik ini nggak terjadi gitu loh. Kita pakai ya agak sembarangan aja pakai gitu ya, sepakainya kita lah sebagai manusia normal pakai motor tuh gimana. Nah ini sepeda listrik gitu ya, tapi caranya tetap pakai seperti kita cara pakai motor seperti biasa gitu loh ya, pakai motor matic, pakai motor kopling ya sama aja, diperlakukan sama gitu. Mau agak jalan geradakan kita tetap libas kayak gitu, tapi nggak pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang katanya tiba-tiba mogok lah apa segala macam. Gue yakin kasus-kasus kayak begitu banyak terjadi untuk mungkin motor-motor listrik yang memang secara development, secara R&D itu kurang dimatangkan gitu ya, kurang invest di situ gitu loh, makanya bisa terjadi hal-hal yang kayak begitu. Tapi kalau ternyata untuk Overo sepeda listrik dengan harga 9 juta, nanti spesifikasi lengkapnya gue tulis di sini aja ya, karena gue nggak hafal, karena ini bukan punya gue, ini punya bokap gue yang beli, bokap gue yang tahu teknis spesifikasi seperti apa ya. Jadinya nanti gue taruh di sini aja. Tapi yang jelas gue sih pede kalau ini motor ada legalnya, ada ada registrasinya ya, jadi motor biasa gitu ya. Gue pede cuy pakai ke ke daerah-daerah ya, dari sini mungkin ke Sentul gitu. Gue pede banget. Karena ini bener-bener kayak motor pada umumnya aja gitu. Keren, ini motor keren. Apa sepeda ini ya, lagi-lagi gue kadang terbalik, ini motor apa sepeda gitu. Karena dia tetap dapat pedal, tapi pedal itu kayaknya gimmick doang gitu, nggak pakai gitu. Karena ya ngeliatnya aja udah kayak motor nggak sih gitu. Oke, dan kalau ngomongin sepeda listrik di Cina itu tuh udah wah masif banget guys ya. Memang karena di sana diproduksinya ya. Cuman memang sepeda listrik itu di Cina itu ya seakan legal untuk antar-antar makanan segala macem. Itu semua pakai sepeda listrik. Nggak jarang sih pakai motor listrik juga, karena brand-brand yang terbesar di sana kan kayak Adea gitu-gitu ya. Itu kan juga ada motor listriknya, ada sepeda listriknya gitu kan ya. Walaupun mirip-mirip sih, nggak tahu kenapa ya, mirip banget. Sepeda listriknya Adea sama motor listriknya Adea tuh mirip-mirip guys ya gitu. Jadi itu udah ini banget lah. Nah itu membuktikan bahwa sebetulnya motor listrik, sepeda listrik itu tuh udah hal yang sangat-sangat wajar, udah hal yang sangat-sangat emang bisa dipakai di sana gitu loh ya. Udah common di sana, udah apapun pakai, ya udah pakai listrik, nggak cuma mobil doang gitu loh ya gitu. Nggak menutup kemungkinan besok ini diberlakukan satu port charger untuk semua merek gitu ya. Jadi universal port charging nanti, supaya dibangun prasarananya di SPKLU begitu. Jadi bahkan mau mudik pakai motor listrik itu udah nggak worry kayak gitu ya. Karena banyak tuh kan ya, kayak misalnya kemarin ada YouTuber Harald Arkan pakai Polytron yang 350 itu ya guys ya. Itu touring ya 300 kilo apa nggak salah ya. Itu gokil sih, itu gokil ya. Itu ya nantinya itu bisa lebih baik dari itu gitu sebenarnya gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu dari gue ya. Gue Sabir MV, gue pamit, bye bye.